kabar pemirsa Ekuator TV? Saya Rina Chandra kembali menyapa Anda dalam program Lensa Publik, tentunya dengan berbagai macam tema yang menarik. Dan kali ini kita akan mengangkat tema tentang unit layanan disabilitas atau ULD, yaitu tema yang menarik untuk disimak tentunya karena menyangkut dengan teman-teman kita di difabel. Dan apa saja sebenarnya tugas dan fungsi mereka dalam membantu para penyandang disabilitas khususnya di Provinsi Kalimantan Utara. Dan kita akan membahasnya dengan seorang narasumber, yaitu dari Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, yaitu Bapak Anugraha MPD. Apa kabar Bapak? Baik Mbak Rina. Thank you sudah hadir di program Lensa Publik Ekuator TV pada hari ini. Dan kita akan ngomong tentang masalah sekolah luar biasa ataupun yang biasanya dikenal dengan unit layanan disabilitas atau ULD gitu Pak ya. Ya Bapak, kita langsung saja. Di luaran mungkin masyarakat banyak belum paham ya apa itu yang dinamakan dengan ULD atau unit layanan disabilitas. Sebenarnya tujuannya apa sih Pak pembentukan awal daripada ULD ini sendiri? Baik, terima kasih Mbak Rina. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Pemprov Provinsi Kalimantan Utara ini menghadirkan unit layanan disabilitas. Pada akhirnya harapannya yaitu menjadikan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ramah disabilitas. Endingnya itu. Nah, sehingga ada 9 intervensi atau 9 urgenitas sehingga hadirnya unit layanan disabilitas di Provinsi Kalimantan Utara. Yang pertama, meningkatkan lingkungan inklusif sosial. Yang kedua, memenuhi hak asasi manusia teman-teman kita yang disabilitas. Yang ketiga, meningkatkan potensi bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Kemudian membangun kesetaraan bagi kaum penyandang disabilitas. Dilanjutkan dengan mempersiapkan mereka di masa depan terkait dengan kaum disabilitas, meningkatkan kualitas hidup mereka. Kemudian mendorong keterlibatan keluarga terhadap mereka yang penyandang disabilitas. Yang selanjutnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kaum mereka disabilitas ini. Dan yang terakhir peningkatan pemenuhan SPM, standar pelayanan minimum. Banyak sekali sebenarnya Pak ya tujuannya. Mungkin masyarakat belum terlalu aware dengan itu semua. Betul. Ya Bapak, dari tadi tujuan mulia yang sudah Bapak sebutkan, bagaimana ULD ini dapat memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas itu benar-benar terpenuhi, terutama dari sektor pendidikan, kemudian nanti mereka ketika terjun di dunia pekerjaan dan sebagainya. Terima kasih. Hadirnya unit layanan disabilitas ini dipayungi dasar hukum atau regulasi yang berpihak kepada mereka. Pertama, di Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 8 2016 tentang penyandang disabilitas. Diturunkan lagi di PP 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Nah, dirincikan lagi secara detail Kesatuan Pendidikan, muncullah Permen 48, Permendikbud Ristek 48 tahun 2023 tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas jenjang PAUD, dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Jadi ada klasifikasinya begitu. Dan diperkuat lagi hadirnya Perda Nomor 6 2023, persisnya di paragraf 2 pasal 10 tentang pendidikan inklusi, pendidikan khusus. Alhamdulillah pada tahun ini juga disahkan Pergub 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi. Nah, itu dengan 6 regulasi ini semoga unit layanan disabilitas bisa berjalan lancar. Jadi garansinya ini kuat sekali gitu Pak ya. Karena sudah. Pemerintah sebenarnya ya terutama Provinsi Kalimantan Utara begitu peduli dengan adik-adik para penyandang disabilitas. Layanan apa saja sih Pak sebenarnya yang ditawarkan oleh ULD itu sendiri? Apakah ada layanan khusus gitu? Dengan terbentuknya unit layanan disabilitas muncullah tugas dan fungsi
Ya. Nah, kalau kita iris kembali melalui Permen 48 tahun 2023, ada 7 tugas layanan disabilitas dan 13 fungsi layanan disabilitas. Apa saja? Oke, apa Pertama, tugas unit layanan disabilitas itu menerapkan aturan regulasi pemerintah. Siapa itu maksud di situ pemerintah? Yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Oke. Yang kedua, tugasnya menganalisa kebutuhan penyandang disabilitas. Karena tentunya pasti berbeda gitu Ya, Pak ya. betul. Yang ketiga, menyajikan data atau mengelola data terkait dengan data informasi penyandang disabilitas, terutama akomodasi yang layak bagi mereka. Yang keempat, rekomendasi. Rekomendasi dalam bentuk apa? Pendeteksian dini, intervensi maupun asesmen untuk PDPD. PDPD di sini peserta didik penyandang disabilitas. Yang kelima, pengembangan pelatihan dan bimtek bagi PTK untuk PDPD. Dan keenam, pendampingan khusus tentunya terkait dengan proses pembelajaran PDPD. Yang terakhir, pelaporan, pengawasan, dan evaluasi bagi unit layanan disabilitas. Itu 7 tugasnya. Ada 13 fungsinya lagi. Banyak sekali Nah, Pak. ini yang perlu diketahui oleh masyarakat. Bahwa unit layanan disabilitas itu pertama, satu, meningkatkan kompetensi PTK melalui pelatihan dan bimtek. Yang kedua, utama, melakukan pendampingan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk proses pembelajaran mereka. Oke. Ya. Yang ketiga, terkait dengan mengembangkan program kompensatorik, di sini pembelajaran alternatif bagi peserta didik pembelajaran. Nah, yang selanjutnya menyediakan media pembelajaran dan alat bantu bagi mereka peserta didik. Sarananya begitu Pak? Iya, salah satunya itu. Oke. Untuk dapat dalam proses belajar mengajar mereka berjalan lancar. Oke. Yang ketiga, melakukan deteksi dini. Ini yang terpenting. Deteksi dini, intervensi dini bagi peserta dan bakal calon peserta penyandang disabilitas. Kalau ada tanda-tanda kelainan dini, betul. Pemerintah sudah hadir begitu ya? Betul. Okay. Ya, fungsinya unit layanan disabilitas hadir untuk itu. Kemudian melakukan pengolahan data dan informasi terkait akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Ini apa maksudnya? Misalnya fasilitas violet khusus untuk penyandang disabilitas. Kemudian alat bantu teknologi yang bisa membantu pendengaran dan sebagainya. Kita mendeteksi, mengakomodasi, kemudian mengolah data-data yang berhubungan dengan akomodasi yang layak bagi mereka. Selanjutnya, menyiapkan layanan konsultasi bagi mereka peserta didik disabilitas. Tugas selanjutnya unit layanan disabilitas yaitu melakukan kerjasama kelembagaan, mitra maupun partisi yang berkepihakan ke mereka sehingga menilai kualitas hidup mereka lebih meningkat. Selanjutnya melakukan asesmen. Nah, ini asesmen bagi PDPD dan bakal calon PDPD. Dilanjutkan dengan melakukan promosi atau dalam kata lagi training sosialisasi, pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Ya. Yang ini yang nggak kalah penting yaitu penjangkauan peserta didik penyandang disabilitas yang belum tersentuh oleh pendidikan. Yang terakhir, melakukan perubahan layanan pendidikan transisi. Jadi bagi mereka yang sudah lulus dari SLB, dipersiapkan itu dalam dunia kerja. Jadi bisa mandiri begitu Pak ya? Dan ini 13 fungsi inilah yang harus dipahami masyarakat. Ya, ternyata banyak sekali, pemerintah hadir dalam kasus ini gitu ya. Ya mungkin bagi pemirsa di rumah, mohon maaf, bagi yang punya keluarga penyandang disabilitas tidak perlu khawatir karena pemerintah sudah menyediakan semua fasilitas tadi lengkap, baik sarana, pendampingan hingga soal konsultasi begitu. Nah, bagaimana caranya nih Pak? Mungkin Bapak bisa share kepada pemirsa di rumah, misalkan mungkin seorang keluarga punya salah seorang penyandang disabilitas,
apa yang harus dilakukan untuk melakukan pendaftaran, mereka harus kemana dan Oke. sebagainya. Sebelum ke arah sana, saya menjelaskan dulu dalam Permen 48 itu ada kewajiban 4 poin kewajiban pemerintah daerah, di sini pemerintah provinsi. Yang pertama, menyediakan dana atau biaya terkait dengan penyandang disabilitas. Itu kewajiban dari Permen 48. Yang kedua, menyiapkan sarana prasarana akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Ini kewajiban. Yang ketiga, terutama menyiapkan sumber daya manusia. Siapa sumber daya manusia di sini? Yaitu PTK, guru dan tenaga penunjang. Tenaga pendidiknya begitu Iya, betul, untuk proses belajar mengajar peserta didik penyandang disabilitas. Yang terakhir, menyiapkan kurikulum, mengembangkan kurikulum yang berkepihakan ke penyandang disabilitas, yaitu berkolaborasi, menginovasi dan sebagainya, sehingga mempermudah proses belajar mengajar untuk penyandang disabilitas. Dan langkah-langkah pendaftaran silakan bagi teman-teman yang klasik, masalah klasik. Kita angka partisipasi sekolah kita memang menurun. Ini disebabkan karena apa? Banyak faktor eksternalnya. Karena dari pihak masyarakat, terutama orang tua, bahwa mereka memiliki anak yang berdisabilitas sebuah keaiban, sehingga banyak disembunyikan dalam tanda petik begitu. Betul. Ya Pak ya. Nah, itulah tugas kami nanti membentuk kelompok kerja yang mana di dalamnya nanti adalah beberapa stakeholder yang bisa bergerak, yang bisa menelisir teman-teman disabilitas yang belum tersentuh dengan pendidikan. Nah, itu salah satunya solusinya. Padahal kalau di kita tilik Pak, sebenarnya adik-adik yang penyandang disabilitas itu banyak sekali potensinya. Betul. Begitu ya. Cuman karena mungkin ada stigma, mungkin faktor adat istiadat lokal atau apa mengharuskan mereka mungkin merasa malu begitu ya. Jadi tadi Bapak singgung ada pokja gitu ya, ada kader-kader yang turun. Apa yang biasa dilakukan oleh rekan-rekan kader di lapangan, Pak? Di dalam unit layanan disabilitas dalam Permen 48 itu ada isinya unsurnya dokter. Dokter di sini bisa dokter spesialis, apapun bentuknya yang bisa melibatkan penyandang disabilitas. Yang kedua, tenaga ahli terapi. Nah, baik itu terapi sensorik dan sebagainya, kita harus ada itu. Kemudian tenaga ahli pendidikan. Siapa tenaga ahli ini? Ya, inklusi. Tenaga ahli inklusi itu juga harus hadir dalam unsur unit layanan disabilitas. Yang selanjutnya partisi terkait dengan disabilitas, misalnya ahli bahasa isyarat dan sebagainya. Itu harus juga karena penyampainya harus khusus Pak ya. Betul. Nah, itu harus ada unsur itu dilengkapi. Dan ditunjang dengan OPD yang terkait, misalnya dinas kesehatan, dinas pemberdayaan desa, perempuan, tenaga kerja yang ada kaitannya dengan masa depan mereka. Dan dibantu dengan unsur-unsur penguatan fungsi dinas, yaitu cabang-cabang dinas pendidikan di seluruh wilayah Provinsi Jakarta Utara. Dan kami juga libatkan kepala satuan pendidikan sekolah luar biasa dan guru-guru yang memahami tentang peserta didik penyandang disabilitas. Saya coba mengerucut ke Kalimantan Utara spesifiknya yang terjadi di sini. Bapak sebagai kepala bidang yang menaungi masalah ini, apa sih Pak yang tantangan yang atau mungkin kasus-kasus yang sering Bapak jumpai terkait masalah difabel ini Pak di lapangan? Ya itu tadi. Pertama masalah ekonomi ya, finansial. Ekonomi. Itu latar belakang pertama. Kedua, jarak. Jadi alasan mereka jarak itu sebagai imbas dari transportasi, akomodasi yang belum mereka bisa penuhi. Membuat mereka malas untuk mengantarkan anak didik tadi ke salah satu unit layanan begitu Pak ya? Betul, itu salah satu. Yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Pak? Untuk sementara melakukan jemput bola. Kedua, melakukan program kegiatan pendidikan inklusi. Nah, dengan surat edaran yang disebarkan oleh Kepala Dinas bahwa ada kewajiban seluruh SMA, SMK pada satuan pendidikan menerima teman-teman kita yang disabilitas, wajib. Nah, dengan adanya program pendidikan inklusi bisa menjangkau letak-letak posisi mereka yang susah dijangkau oleh
tiap warga tersebut, terutama yang disabilitas. Misalnya contoh di Tanjung Palas Barat. Di situ memang ada terdeteksi peserta didik disabilitas. Mereka bisa bergabung di salah satu SMA Tanjung Palas Barat. Yang terdekat begitu, Yang Pak? terdekat. Dan itu tugas kami ke depannya memberikan atau mengadakan guru pendamping untuk teman-teman kita yang penyandang disabilitas. Nah, itu yang masih PR buat kita tadi, itu poin ketiga, menyiapkan tenaga sumber daya manusia untuk peserta didik penyandang disabilitas. Ini PR buat kita. Yang sekarang sampai secara nasional pun, skala nasional, ini belum bisa terpenuhi. Masih menjadi problem keseluruhan secara nasional begitu, Pak, ya. Dan terutama di Kaltara ini kan geografisnya agak susah gitu. Menuju satu titik kadang harus naik ke Tinting dan sebagainya. Sejauh ini bagaimana kekonsistenan untuk bahasa tadi Bapak sebutkan jemput bola begitu? Apakah sama dengan yang mungkin adik-adik yang mungkin kediamannya sedikit lebih mudah dijangkau, atau ada strategi khusus gitu, Pak, supaya tidak terhenti yang namanya edukasi dan pendampingan ini buat anak-anak? Nah, itu dia. Kami bersama ke depannya ini bersama dengan kelompok kerja dengan unsur-unsurnya akan mengadakan suatu pertemuan rapat koordinasi untuk membicarakan solusi langkah-langkah apa yang mudah kita capai untuk bisa menjemput mereka supaya tersentuh di dunia pendidikan. Ini PR buat kita. Yang selama ini kita langkah sementara ini yaitu melakukan program kegiatan inklusi tadi, memberikan sosialisasi, memberikan istilah kami, program kami safari inklusi, yang kami akan bergerilya ke daerah desa atau kecamatan untuk menyampaikan unit layanan disabilitas, kehadiran unit disabilitas, sehingga mindset masyarakat, mindset orang tua terhadap anak yang disabilitas ini bisa terbuka. Jadi benar-benar bisa tersolusi begitu, Pak, ya. Tentunya pemerintah pasti punya keterbatasan. Konteksnya dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pak. Apakah ada keterlibatan atau kolaborasi dengan pihak-pihak swasta lainnya, misalnya mungkin CSR atau mungkin pihak instansi vertikal lainnya begitu? Apa, Pak, yang sejauh ini dilakukan? Nah, itu pasti, Mbak. Itu yang jelas kami ke depannya akan di poin 7, itu fungsi dari unit layanan disabilitas melakukan kerjasama kelembagaan. Siapa kelembagaan? Itu swasta salah satunya. Atau partisi atau mitra yang berkepedulian kepada penyandang disabilitas. Sehingga mereka bisa mampu menciptakan suatu kondisi yang mandiri, yang lebih berkualitas dalam mendapatkan pelayanan pendidikan. Dan intinya seperti itu. Kalau boleh tahu pihak swasta mana aja yang selama ini sudah berkontribusi, Pak? Untuk sementara kami masih dalam proses penyisiran. Nah, kami coba sementara ini kita ke Pertamina. Pertamina salah satunya sudah mengambil peran dalam kontribusi dalam kerjasama pada lembaga sekolah luar biasa, contohnya di Bunyu. Itu sudah ada, salah satu Pertamina. Itu salah satunya. Ya, mungkin pemirsa di rumah yang menyaksikan tayangan ini bisa mendengar penjelasan dari Pak Nugraha bahwa kami sangat membutuhkan bantuan serta uluran tangan dari rekan-rekan dari berbagai instansi swasta di luar, bahwa adik-adik masih banyak butuh bantuan dari kita semua, dan tentunya dengan kolaborasi begitu, Pak, ya. Oke, Bapak, bagaimana halnya dengan masyarakat nih ya? Tentunya masyarakat juga diminta nggak apatis dong gitu kan, turut berpartisipasi membantu program-program pemerintah. Sejauh ini apakah banyak keterlibatan masyarakat atau unsur komunitas atau apa yang sifatnya sosial gitu ya, untuk membantu, memudahkan daripada kerja ULD tadi? Untuk sementara ini kita masyarakat ini dalam naungan unsur perangkat daerah, Mbak, ya. Sementara dalam perangkat daerah memberikan informasi-informasi secara data bahwa di salah satu warga memiliki anak yang berdisabilitas. Jadi sebatas memberikan informasi begitu ya, bahwa ada di salah satu warga di wilayah mereka ada yang
penyandang disabilitas. Sebatas itu aja, sementara mereka bisa mampu memberikan kontribusi kepada kami sebagai pengolah analisis data untuk pemenuhan unit layanan disabilitas. Artinya informasi itu tentu sangat dibutuhkan. Oh, sangat betul. Karena akan mempengaruhi angka partisipasi sekolah. Karena angka partisipasi sekolah kami rendah dikarenakan itu ternyata ada siswa-siswa atau peserta didik yang tersembunyi yang nggak tersentuh pendidikan. Sehingga nilai angka partisipasi sekolah untuk Provinsi Kalimantan turun sekali, terutama di level usia 8 sampai dengan 16 ini. Kalau boleh tahu jumlah total dari para penyandang disabilitas di Provinsi Kaltara ini sampai tembus angka berapa, Pak? Itu ada sekitar 2000-an. 2000-an. Sedangkan yang sudah tersentuh dengan pendidikan itu sekitar 636. Sekitar 60% ya, Pak? Iya, Masih nggak sampai. 19, sekian persen. Dan itu tentunya menjadi tantangan buat ULD untuk bisa membuatnya jadi 100%. Gitu. Munculnya unit layanan disabilitas, harapannya salah satunya meningkatkan angka partisipasi. Iya. Baik, Bapak. Ya, masyarakat apakah ada juga keluhan-keluhan khusus, Pak, yang mungkin selama ini disampaikan yang mungkin belum tertangani dan akhirnya membuat ULD harus mungkin meminta bantuan dari pihak pusat begitu terkait masalah disabilitas ini? Ya, terutama ini, Mbak, akomodasi, transportasi, terutama di pada satuan pendidikan. Kita bicara pada satuan pendidikan, mengambil peserta didik ini dari rumah ke satuan pendidikan, yaitu transportasi. Dan itu kendala besar bagi mereka. Nggak usah jauh-jauh dari yang wilayah terpencil, di wilayah kota aja. Contohnya Kota Tarakan. Iya, betul sekali. Itu saya mendengar katanya posisinya setelah pindah di Juwata justru malah semakin sedikit begitu ya. Betul. Gimana, Pak? Itu salah satunya. Jadi permasalahan yang kita hadapi sekarang ini, itu akomodasi yang layak bagi mereka. Salah satunya itu transportasi. Prasarana-prasarananya juga harus perlu kita lengkapin. Misalnya pertama akses mereka dari trotoar ke menuju sekolah begitu. Dan itu harus karena nggak mungkin jalan sendiri, harus didampingi oleh seorang pendamping begitu. Kursi roda dan sebagainya. Itu yang masih menjadi PR. Menjadi PR buat kita. Dan masih banyak dengan hadirnya Permen 48 2023 ini kan dirilis di akhir tahun 2023. Jadi PR, jadi tantangan buat kita untuk meningkatkan salah satunya angka partisipasi sekolah, kemudian pemenuhan standar pelayanan minimum untuk disabilitas. Kalau tadi kita bicara tentang kekurangan dan problem serta masalah-masalah yang belum tertangani, ada nggak sih, Pak, karya-karya atau prestasi dari adik-adik di kalangan disabilitas yang sudah mungkin go nasional atau bahkan mungkin internasional? Banyak, Mbak. Kalau tadi saya sebutkan salah satunya di yang terakhir di 2024 ini kita dapat juara 3 Olimpiade O2SN, Olimpiade olahraga cabang loncat jauh putri. Khusus untuk penyandang disabilitas. Yang sebelumnya, tahun sebelumnya LKS, lomba kompetensi siswa, itu juara 2 dan 3 pengantaran dengan pahat. Dan yang FLS itu skrip, kita juara 3. Nah, itu mereka sebenarnya punya potensi, bakat, minat yang luar biasa untuk penyandang disabilitas. Tapi tidak terkuak begitu dan baru muncul setelah keberadaan daripada ULD ini. Gitu. Oke, Bapak, terakhir sebagai closing statement, ada yang ingin disampaikan pada pemirsa di rumah, terutama para orang tua keluarga yang memiliki anak atau saudara yang penyandang disabilitas. Silakan. Terima kasih. Harapan kami pertama, dengan hadirnya unit layanan disabilitas ini, memberikan kesempatan pada penyandang peserta didik penyandang disabilitas untuk dapat layanan pendidikan. Yang kedua, memberikan akses dan layanan pendidikan yang lebih berkualitas atau bermutu. Dan 3, harapan kami dapat menyelenggarakan atau penyelenggaraan pendidikan yang ramah disabilitas. Itu aja yang bisa harapan kami yang bisa kami sampaikan, Mbak.
Terima Oke. kasih. Terima kasih Pak Anugrah. Mudah-mudahan tetap semangat. Salam buat teman-teman Terima kasih. setia mendampingi Siap. para adik-adik kita disabilitas menuju Indonesia Siap. emas begitu. Terima Ya. kasih. Baik, ya pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Anugraha, MPD selaku Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk meraih mimpi, melainkan tantangan untuk menemukan kekuatan yang tersembunyi di dalam diri. Penyandang disabilitas bukanlah berbeda, mereka hanya menghadapi dunia dengan cara yang luar biasa. Saya Rina Chandra, terima kasih telah menyaksikan Lensa Publik di Ekuator TV. Salam.